Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Gantama dari kelas PSTIA dengan NPM 221506113. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir 2, yaitu sensor. Jadi langsung saja saya mulai menjelaskan tentang codingnya. Pada baris pertama dari percobaan 1, yaitu DHT. DHT ini sendiri merupakan sensor suhu dan juga kelembapan. Jadi pada baris pertama yaitu include dht.h, di mana dia menarik library DHT supaya bisa terpakai. Kemudian yang kedua ada define DHT pin 12, yaitu mendefinisikan DHT pin tersambung pada baris pada nomor 12 Arduino Uno. Kemudian yang ketiga ada define DHT type. DHT22 ini mendefinisikan bahwa DHT yang dipakai merupakan DHT22. Jadi mana ini sendiri. Kemudian yang kelima ada file setup, yang dimana berisi serial begin 9600. Serial begin sendiri ini merupakan kode untuk menghubungkan antara Arduino Uno dan juga komputer. Dan kemudian yang ketujuh ada DHT begin, yang dimana merupakan inisialisasi awal dari serial begin ini sendiri. Kemudian yang ke-9 ada void loop dengan delaynya 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian yang ke baris 11 ada float humidity sama dengan dht.read humidity. Ini merupakan kondisi di mana variabel humidity ini akan dibaca oleh komputer. Kemudian yang ke-12 sama seperti baris yang ke-11, tetapi dia membaca temperaturnya atau suhunya. Kemudian yang ke-13 ada kondisi jika yang dibaca tidak merupakan humidity atau kelembapan dan juga tidak temperatur atau suhu, maka akan mengeprint outnya sensor rusak. Lalu ke yang 15 mengembalikan nilai. Lalu pada baris nomor 17 sampai nomor 21 dia hanya mengeprint kelembapan, humidity, persen suhu, dan juga temperatur dan derajat. Kemudian di sini ada komponen-komponen yang akan dipakai, yaitu yang pertama ada DHT22-nya sendiri, sensor kelembapannya, kemudian ada breadboard, kemudian ada Arduino Uno, dan juga kabel jumper. Di sini pada kabel jumper yang pertama mengarah pada ground negatif, kemudian kabel jumper yang warna biru mengarah pada nomor 12 ini sendiri, yang dimana sudah ada di codingan nomor baris 2-nya. Kemudian pada kabel warna biru VCC-nya mengarah ke positif dan akan disambungkan melalui 5 volt. Dan negatifnya ini mengambil daya dari ground Arduino Uno-nya. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini sendiri sudah jalan programnya, yaitu dengan kelembapan 40% dan suhu 24 derajat. Jika kita mau mengubah suhunya bisa, dan juga temperaturnya juga bisa diubah. Di sini sudah terbukti temperaturnya langsung berubah dan juga kelembapan. Ini sendiri untuk diagram JSON saya. Kemudian lanjut ke sensor LDR. Sensor LDR ini merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya. Biasanya dipakai untuk lampu otomatis yang bakal otomatis hidup saat intensitas cahayanya gelap.
langsung saja saya jelaskan codingannya. Yang pertama ada konstanta integer LDR pin, yang dimana LDR pinnya ini tersambung ke A5. Ini LDR1, LDR pinnya, AO-nya. Kemudian yang kedua ada konstanta integer PWD LED pin yang tersambung ke 3. Ini. Kemudian ada konstanta integer non PWD LED pin yang tersambung ke 2. Kemudian ada void setup dan serial begin 9600 lagi. Kemudian yang keenam ada pin mode PWD LED pin langsung output. Kemudian pin mode non PWD LED pin dan keluar outputnya. Kemudian yang 9 ada void loop atau perulangan, yang dimana berisi integer sensor value sama dengan analog read LDR pin. Kemudian pada baris 11 serial print, yaitu mengeprint nilai sensor LDR-nya. Kemudian yang ke-12 ada serial print in, yang dimana akan mengambil nilai sensor value. Kemudian yang 13 ada integer brightness. Dan juga sensor value 0, 1023, 0, 255. Kemudian ada analog write. Dan kemudian pada baris 16 ada delay-nya 1000 milisecond. Pada komponennya sendiri dibutuhkan Arduino Uno, kemudian sensor LDR-nya itu sendiri, 2 resistor, 2 LED, kabel jumper, dan 1 breadboard. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini karena nilai sensor LDR-nya 250, maka yang nyala hanya lampu yang kanan saja. Coba kita kurangi intensitas cahayanya. Nah, maka lampu yang kedua juga akan menyala. Lampu yang ini. Tetapi jika intensitas cahayanya saya taruh yang paling terang atau 1000 lux, lampu LED yang tersambung ke lampu LED yang tersambung ke 3 ini akan redup saja dan tidak akan mati. Tidak seperti lampu LED yang ini. Kemudian lanjut saja ke percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga ada SR04, yang dimana SR04 sendiri ini berfungsi untuk mendeteksi jarak sensor. Langsung saja kita ke codingannya. Di sini ada define trick pin, yang dimana mendefinisikan bahwa trick pin berada di nomor 9 dari Arduino Uno-nya. Trick pinnya berada di trick, nah ini berada pada nomor 9. Kemudian mendefinisikan echo pin berada di nomor 10. Echo berada di nomor 10, yaitu kabel yang warna hijau. Kemudian ada fetch setup serial begin 9600, yang mana fungsinya sama seperti tadi, pin mode trick pin output dan juga pin mode echo pin input. Kemudian ada perulangan loop dengan kondisi long duration dan juga distance. Kemudian yang 10 ada digital write trick pin low, kondisi di mana dia bakal mati. Kemudian delay microsecondnya yaitu 2. Kemudian ada trick pin high, yang dimana dia bakal hidup dengan delay microsecondnya 10.
Kemudian ada trig pin low yang dimana dia akan mati lagi. Dan kemudian yang selanjutnya ada duration, pulse in, echo pin, high. Kemudian ada jarak yang dimana waktu dikali 0,034 dibagi 2. Kemudian di sini ada serial print atau output dari jarak, distance, dan juga centimeter dengan delay 100 milisecond. Langsung saja ke komponennya. Di sini membutuhkan satu Arduino Uno, satu SR4, dan juga kabel jumper. Sebenarnya di sini juga bisa juga memakai breadboard, namun karena saya ingin mudah membuatnya, jadi saya langsung saja menggabungkan SR04 dan juga Arduino Uno-nya menggunakan kabel jumper. Sini langsung saja kita jalankan. Jarak 397 akan coba saya ubah menjadi 100. Nah, dia langsung terubah 101 cm. Kemudian lanjut pada percobaan yang keempat, yaitu motor servo. Jadi pada motor servo ini terdapat library yang berbeda, yaitu servo.h, yang dimana dia akan menarik library servo agar bisa digunakan. Kemudian yang kedua ada define port pin A5, yang dimana akan mendefinisikan port pin ini berada pada A5 Arduino Uno ini sendiri, port pinnya per satu. Kemudian yang kedua ada servo pin berada pada 3 Arduino Uno. Servo pinnya berada pada di ya ini. Nah, ini servo pinnya PWM servo 1. Kemudian ada servo my servo, kemudian ada setup, yaitu my servo.attach servo pin dengan perulangan yang dimana integer mempunyai value port sama dengan membaca analognya. Kemudian pada baris ke 11, pada baris 10, yaitu integer servo angel sama dengan map port value 0, 1023, 0, dan 180. Ini akan digunakan untuk menghitung sudut yang akan dihasilkan pada servo motor nanti. Kemudian pada baris 11, yaitu my servo.write servo angel, di sini akan menentukan servo motor nanti. Kemudian pada baris ke-12, yaitu delay 15 milisecond, di sini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memotong servonya, seberapa lama waktu dia connect kepada potensiometer. Kemudian langsung saja kita mulai percobaannya. Tunggu. Nah, di sini dikarenakan waktu delay kita hanya 15 detik, maka motor servo kita akan langsung bergerak saat kita menaik turunkan potensiometer. Dan mengapa ini bisa terhubung? Ini dikarenakan pada baris nomor 4, yaitu servo my servo, yang dimana akan menghubungkan potensiometer dan juga motor servonya. Kemudian pada baris nomor 6 juga memengaruhi potensio dan juga baris nomor 6 memengaruhi motor servo, yang dimana motor servo ini akan bergerak melalui um,
servo pinnya, di mana servo pinnya ini terhubung ke tiga Arduino-nya ini servo pin dan terhubung ke tiga Arduino, maka dari itu servo pin bisa bergerak. Kemudian pada percobaan yang terakhir yaitu buzzer, yang dimana buzzer sendiri ini menggunakan sensor SR04, yaitu sensor yang biasa dipakai saat kita ingin memarkirkan mobil, yang dimana akan ada alarm otomatis jika terdapat benda terdekat pada mobil kita. Langsung saja ke codingannya. Codingannya sama seperti yang sebelumnya pada SR04, tetapi hanya sedikit berbeda pada baris nomor 21 dan nomor 27-nya. Di sini terdapat kondisi yang dimana jika jarak, if distance kurang dari 300 meter, maka buzzernya akan berbunyi sebanyak 1000 Hz dengan delay 1000 milisecond atau 1 detik. Dan pada komponennya di sini sendiri menggunakan SR04 breadboard, buzzer, kabel jumper, dan juga Arduino Uno. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini karena jaraknya masih 400 cm, maka sensor belum berbunyi. Kemudian kita coba kondisi di mana sensor akan di mana buzzer akan berbunyi, yaitu pada jarak kurang dari 300 meter. Saya akan mengubah jaraknya. Oke, buzzer sudah berbunyi yang ditandakan dengan ada lagu-lagu di sini tadi. Sensor ini sangat berguna bagi pengendara seperti pengendara mobil, baik mobil kecil maupun mobil besar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.